Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayolah ikhwah jami'an, saudara-saudaraku semua, ya semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala pujian milik Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memujinya, menyanjungnya dengan seluruh kesempurnaan dari sifat-sifatnya atas segala limpahan kenikmatan karunia yang senantiasa Allah curahkan kepada kita semua. Maka di antara nikmat-nikmat yang terbesar, Allah telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal di bulan yang mulia ini dan memberikan taufik kepada kita semua sehingga kita bisa membaguskan amal-amal kita dalam rangka kita mengumpulkan bekal untuk perjalanan yang panjang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang ini kita berada di akhir-akhir hari-hari di bulan Ramadan. Dan nasihat yang ingin kita jadikan sebagai nasihat untuk kita semua, khususnya untuk diri saya pribadi, adalah melanjutkan dari apa yang sudah kita kaji pada nasihat tadi malam. Itulah nasihat para ulama. Kapan seorang itu sudah selesai di dalam amalnya, apalagi amalan-amalan di bulan Ramadan yang mulia ini, maka seringkali para ulama mengulang-ulang nasihatnya. Hendaknya seseorang memperhatikan apakah Allah Subhanahu wa taala itu ridha dengan amal-amal ibadahnya. Apakah Allah itu mau berkenan menerima amal-amal ibadah kita. Maka inilah nasihat yang mungkin bisa jadi banyak di antara kita yang lalai untuk memperhatikannya. Sedangkan dulu para ulama, mereka begitu memperhatikan sekali perkara ini. Ketika mereka belum bertemu dengan bulan Ramadan, mereka berdoa kepada Allah untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan. Maka ketika di dalam bulan Ramadan, mereka adalah orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit terhadap waktu-waktunya untuk disia-siakan. Dan jangan ditanya bagaimana bagusnya amalan mereka, keikhlasan mereka. Maka selesai amal-amalan di bulan Ramadan itu, mereka adalah orang-orang yang paling memperhatikan apakah amal-amalnya itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang paling takut Allah tidak ridha dengan amal-amal mereka. Sehingga kita dapati sekian banyak dari nasihat dan peringatan dari para ulama. Berkata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Kunu laqabul al-a'mali ashadda ihtimaman min al-amali dzatihi." Jadilah kalian orang-orang yang diterimanya amal-amal ibadah itu lebih diperhatikan
lebih dipikirkan dibandingkan sekedar beramal dengan amalan itu sendiri. Alam tasma'u qawlahu ta'ala, tidakkah kalian itu mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya mau menerima amal-amal itu dari orang-orang yang bertakwa saja. Dan itu maknanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala itu ridha dengan amal-amal kita, maka di antara tanda-tandanya yang besar, Allah akan tumbuhkan ketakwaan di dalam hati kita. Sehingga kapan seorang ingin melihat apakah amal-amalnya itu diridhai oleh Allah atau tidak, maka lihatlah keadaan dirinya masing-masing, apakah telah tumbuh ketakwaan di dalam dirinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan tujuan yang agung, maksud yang besar disyariatkannya ibadah puasa di bulan Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Sehingga penting bagi kita untuk memperhatikan perkara ini. Yang dahulu para ulama begitu memperhatikannya, sebagaimana di antara yang disebutkan diucapkan oleh salah seorang ulama, Fadalah bin Ubaid rahimahullah ta'ala, maka beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, la an akuna a'lam anna wa taqabbala minni misqala habbatin min khardalin min amalin ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha. Kata beliau, sungguh seandainya aku ini tahu Allah itu telah menerima amal-amal ibadahku, meskipun amalan-amalan yang kecil saja, niscaya itu adalah perkara yang lebih aku cintai minad dunya wa ma fiha, dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Sehingga mereka dalam keadaan amal-amalnya adalah amal-amalan yang bagusnya, begitu menjaga keikhlasannya, itu pun mereka tetap takut amal-amal tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ketakwaan itu adalah perkara kegaiban. Hanya saja para ulama menjelaskan ada tanda-tanda yang bisa kita lihat pada diri kita semua. Kapan telah tumbuh di dalam hati seorang hamba itu ketakwaannya setelah dia beramal, maka akan tampak pada tanda-tanda yang ada pada dirinya. Dan satu tanda sudah kita sebutkan di dalam nasihat tadi malam, itulah al-khawf min adam qabulil a'mal, takutnya seseorang jika amalannya tidak diterima. Yang kebanyakan kita ketika tidak memahami perkara ini, banyak yang tergelincir karena sesuatu yang ada pada dirinya. Kebanyakan kita itu kalau sudah mampu menjaga puasanya 1 bulan penuh, menghidupkan malam-malam dengan qiyamul lail, dengan salat tarawih, bersemangat di dalam menghafalkan Al-Quran, menjaga sedekah-sedekahnya, menjaga zikir-zikirnya, maka yang sering muncul di dalam hati kita adalah perasaan ujub, perasaan bangga dengan amal-amal ibadahnya, seakan-akan dia telah berbuat baik kepada Allah, seakan-akan dia telah melakukan ibadah yang banyak kepada Allah. Padahal hal yang harus kita yakini, Allah tidak butuh dengan ibadah kita, tapi kitalah yang butuh dengan ibadah kita sendiri. Sebagaimana hadis tadi yang dibaca oleh Pak Firdaus, hadis siapa tadi? Hadis Abu Dzar Al-Ghifari, riwayat Muslim. Di dalam hadis yang panjang, itulah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di antaranya, ya ibna Adam,
law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wahai anak-anak Adam, seandainya orang-orang yang paling awal penciptanya di antara kalian sampai akhirnya, jin-jin dan manusia seluruhnya, mereka berada di atas hati orang yang paling bertakwa di antara kalian, maka perkara itu tidak akan bisa menambah kerajaan atau kekuasaanku sedikit pun. Allah tidak butuh dengan ibadah-ibadah kita, akan tapi kitalah yang butuh dengan ibadah kita sendiri. Jangan merasa seorang telah berbuat baik kepada Allah, beribadah banyak kepada Allah, seakan-akan yakin amalnya itu diterima, seakan-akan dia yakin Allah itu ridha dengan amal-amal semuanya. Akan tapi sungguh semakin besar rasa takut seorang hamba ketika amal-amal tidak diterima, itulah tanda Allah semakin ridha dengan amal-amalnya. Dan inilah harusnya perkara yang kita yakini, kita tanamkan pada diri kita, agar tidak tumbuh di dalam hati kita itu sesuatu yang justru akan bisa menghancurkan amal-amal yang sudah susah payah kita lakukan, tidak menghancurkan pahala-pahala dari amal-amal yang sudah susah payah kita kerjakan. Akan tapi hadirkanlah hati kita